Viral di media sosial, seorang anak terperosok ke dalam kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Pihak pengelola menilai hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat dan kelalaian orang tua dan kini tengah diselidiki apakah ada unsur kesengajaan. Inilah detik-detik saat seorang anak perempuan terperosok ke dalam kandang gajah di area Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Proses penyelamatan langsung dilakukan oleh pihak keluarga korban tanpa memanggil petugas keamanan setempat. Video yang dibagikan di media sosial tersebut kemudian viral di media sosial. Banyak yang menyayangkan kelalaian orang tuanya hingga anak tersebut bisa terperosok ke dalam kandang gajah. Sementara pihak pengelola Taman Marga Satwa Ragunan buka suara atas kejadian tersebut. Ada pengunjung terperosok ke dalam, ini kan artinya ini sudah pelanggaran yang lumayan berat ya kalau kami dan kebetulan dia tidak minta tolong petugas nih ya, ini yang terjadi di viral kemarin. Nah ini dua kesalahan yang dilakukan oleh pengunjung. Terus yang ketiga, putra putrinya tolong dijaga. Ini kembali mengupas kembali hal yang viral kemarin, itu bentuk kelalaian orang tua tidak menjaga putra putrinya sampai bisa masuk, itu artinya itu satu hal yang sangat berat pelanggarannya. Kalau melihat ini kayaknya ada bercandanya nih dari keluarga, sepertinya kayak nggak merasa menyesal ya dengan hal ini. Nah, padahal ini kan sesuatu yang sangat melanggar aturan di Ragunan. Pihak pengelola senantiasa mengingatkan untuk menjaga seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak dan lansia, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan seluruh pihak. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan kemacetan panjang dari pintu keluar tol hingga jalur arteri Parungkuda, Cibadak pada Sabtu malam. Sejumlah pengendara mengaku terjebak selama 3 jam di eksit tol Parungkuda. Arus kendaraan yang terus berdatangan secara bersamaan membuat kapasitas jalan tidak mampu menampung lonjakan volume kendaraan. Akibatnya kendaraan bergerak merayap dengan kecepatan rendah. Tak hanya itu, penyempitan arus saat kendaraan keluar dari tol menuju jalan arteri juga menjadi salah satu penyebab kemacetan. Petugas kepolisian bersama Dinas Perhubungan terus melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik kemacetan guna mengurai kepadatan. Jam berapa tadi? 3:30. Sempat. Iya, 3:30. Tujuan dari mana? Dari Bogor. Mau Ke pelabuhan. mau liburan ya? Liburan ke tempat temen. Oh gitu ya. Perbaiki. Jadi abang di gerbang tol cepat jauh jam 4 ya? Libur panjang akhir pekan membuat pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Sejak siang hari, pasar Beringharjo dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah. Lorong-lorong pasar yang biasanya lengang, kali ini ramai oleh wisatawan yang sibuk memilih barang belanjaan. Beragam jenis batik, kaos khas Jogja, hingga aksesori dan cenderamata menjadi incaran para pengunjung. Meski suasana cukup padat, pengunjung tetap antusias berkeliling dari satu kios ke kios lainnya. Selain pilihannya lengkap, harga terjangkau menjadi alasan wisatawan mengunjungi pasar Beringharjo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai 3 hari mengunjungi Perancis. Pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Pertahanan, Kapolri, dan Panglima TNI menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Prabowo baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis selama 3 hari. Di Prancis, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BPKM Rosan Ruslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Paris, Prancis pada Jumat waktu setempat. Sejumlah Menteri Prancis dan pasukan jajar kehormatan mendampingi Prabowo hingga naik ke dalam pesawat. Excellency, thank you very much. Thank you very much. Setibanya di Bandara Orly, Paris, Prancis, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan militer berupa pasukan jajaran kehormatan sebanyak 21 personel. Sejumlah Menteri Prancis mendampingi Prabowo sebelum menaiki pesawat untuk pulang ke tanah air. Selama berada di Paris, Prabowo menjalani sejumlah agenda penting dalam rangka mempererat hubungan bilateral dengan Prancis. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan kembali ke Jakarta, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan langsung bertolak ke Austria dan Hungaria usai dari Prancis. Namun agenda tersebut dijadwal ulang dan belum ada keterangan resmi terkait rencana kunjungan selanjutnya. Pemirsa, viral lagu MBG Mas Bahlil Ganteng di media sosial. Tak hanya itu, lagu ini bahkan viral hingga ke Turki. MBG Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Bahlil. Viral di media sosial, warga negara Turki menyanyikan bagian awal dari lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa lagu MBG Mas Bahlil Ganteng berhasil sampai ke Turki. Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng sendiri memang marak di media sosial. Lagu humor ini menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. MBG Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Bahlil. Lagu yang dibuat dengan AI atau kecerdasan buatan, yang kalimatnya mengutip dari komentar-komentar dari warganet ini pun cepat menyebar di kalangan generasi muda hingga anak-anak. Rapatar ngefans banget ini Kakanda. Penasaran dengan siapa pencipta lagu itu? Selebritis Raffi Ahmad bertanya langsung dengan sang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia saat keduanya bertemu di Tanah Suci. Namun siapa sangka Bahlil sendiri pun penasaran dengan sang pencipta lagu. Banyak yang nanya, tadi banyak yang DM saya, coba tanya Pak Bahlil gimana sih rasanya itu lagu MBG untuk Pak Bahlil sendiri bagaimana? Saya sendiri nggak tahu dan itu alami sekali dan saya sendiri penasaran ini siapa yang buat. Jadi kalau boleh bisa temukan, saya ingin sekali ketemu ini. MBG Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Bahlil. Dengan lirik yang sederhana dan bernuansa komedi ditambah banyak konten kreator dan selebritas yang menggunakan lagu ini di media sosial membuat lagu ini cepat viral. Viralnya lagu Mas Bahlil Ganteng memperlihatkan bagaimana batas antara politik, hiburan dan budaya internet kini semakin tipis. Dalam era algoritma media sosial, sebuah jingle sederhana bisa menjangkau pengguna hanya dalam waktu singkat. MBG Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling... Akibat remblong Jeep wisata Gunung Bromo menabrak tebing di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sopir dan satu wisatawan meninggal dunia. Sebuah mobil Jeep wisata Gunung Bromo alami kecelakaan saat melintas di jalur Letter S Bromo, Desa Wonokitri, Tosari, Pasuruan. Bagian depan mobil rusak parah setelah menghantam tebing dengan keras. Akibat peristiwa ini, supir Jeep dan satu wisatawan asal Semarang meninggal dunia. Sebelum menabrak tebing, Jeep jenis hardtop tersebut alami remblong saat melintas jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Jeep sempat alami masalah pada sistem pengereman sebelum berangkat. Meski telah diperbaiki, kondisi jalan yang menurun dan berpasir diduga membuat kendaraan sulit dikendalikan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Kendaraan berjalan dari arah penanjakan menuju kawasan pasir. Sesampainya di tempat kejadian yang situasi jalan kondisi menurun tajam berbentuk es, disimpulkan sementara mengalami remblong. Akhirnya kendaraan mengarah ke kanan menabrak tebing dan sempat terguling. Kemudian untuk akibat kejadian, 2 orang mengalami MD di tempat, kemudian 3 orang mengalami luka ringan. Kecelakaan sempat akibatkan arus lalu lintas di jalur wisata Bromo alami macet panjang. Kendaraan yang melintas harus bergantian karena sebagian badan jalan tertutup bangkai Jeep yang sedang dalam proses evakuasi.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Koperasi Kredit Indonesia untuk mulai masuk ke sektor produktif dan real. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok program makan bergizi gratis sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di daerah. Arahan tersebut disampaikan Menkop saat membuka rapat anggota tahunan ke-42 KSP Kopdit Obormas di Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur. Menkop menilai koperasi kredit memiliki potensi besar untuk berkembang ke sektor real, sehingga tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah bagi anggota. Menanggapi arahan tersebut, KSP Kopdit Obormas menyatakan siap memperluas kolaborasi usaha, termasuk mendukung rantai pasok program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Sebaiknya sesuai dengan namanya, KUR itu adalah kredit usaha rakyat. Sebaiknya rakyat diberikan akses yang semudah-mudahnya untuk mendapatkan fasilitas tersebut dan bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan bunga atau tingkat bagi hasil yang serendah-rendahnya. Memang dana itu kalau diberi lagi, kita mau arahkannya ke situ. Membantu anggota untuk meningkatkan usaha-usaha di sektor real, sehingga bisa menciptakan pertumbuhan. Bantuan kita ke sektor produktif ini, kita harapkan usaha-usaha holding naik, sehingga untuk kebutuhan MBG itu tidak perlu dari luar. Ini kita mau butuh MBG untuk telur ayam saja kita datangkan dari Surabaya, Makassar.